Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, langsung saja dalam video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu submateri penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang akan kita bahas kali ini adalah perkalian vektor, di mana terdapat dua jenis perkalian vektor. Yang pertama adalah perkalian konstanta. Nah, untuk perkalian konstanta ini, kalian sudah pernah menerima materi ini di video sebelumnya pada saat belajar operasi penjumlahan dan pengurangan, yaitu mengalihkan sebuah vektor dengan sebuah konstanta. Caranya mudah, hanya dengan mengalihkan setiap elemen yang ada pada vektornya dengan konstantanya tersebut. Ya, contohnya di sini ada sebuah konstanta K, maka setiap elemen dari vektor V, yaitu V1 dan V2 dikalikan dengan K. Lanjut, perkalian skalar ini mengalihkan antara dua vektor. Misal di sini diketahui vektor V, vektor U dan vektor V masing-masing merupakan vektor R3. U1, U2, U3 adalah elemen vektor U, V1, V2, V3 adalah elemen vektor V. Kemudian kita kalikan, caranya mudah, hanya dengan mengalihkan antara masing-masing komponen yang sejenis. Jadi U1 dengan V1 dikalikan, hasilnya ditambah dengan U2 kali V2, ditambah dengan U3 kali V3. Atau jika diketahui ada sudut yang terbentuk oleh dua vektor tersebut, yaitu vektor U dan vektor V membentuk sudut tertentu, misalnya theta, maka cara menghitung U kali V, atau bisa kita istilah sebutnya U dot V, ya. Vektor U dot vektor V, maka panjang vektor U dikali panjang vektor V kali cos theta. Nah, mengenai panjang juga sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya. Kemudian dikali dengan cos theta. Tetanya adalah sekali lagi sudut yang terbentuk antara vektor U dengan vektor V. Baik, selanjutnya kita mengenal apa itu proyeksi skalar atau panjang proyeksi, ya. Di sini rumusnya adalah misal diketahui vektor A dan vektor B, maka kalau dikatakan tentukan panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B. Nah, hati-hati ya, saya menyebutnya vektor A dulu, baru terhadap vektor B. Maka apa yang terjadi dengan perhitungannya? Kalikan dua vektor tersebut menjadi vektor A dot vektor B dengan rumus yang tadi yang sudah kita bahas, yang vektor U dot V tanpa sudut ya. Baik, kemudian kita hitung panjang vektor B. Kenapa yang dipilih sebagai penyebut vektor B? Ini tergantung konteks pertanyaannya. Karena tadi saya menyebut panjang proyeksi vektor A terhadap B, terhadapnya ya. Jadi perhatikan terhadap siapa. Kalau terhadap vektor B, maka penyebutnya adalah panjang vektor B. Kalau saya bilang panjang proyeksi vektor B terhadap A, maka di sini adalah panjang vektor A. Baik, sampai sini paham ya? Nah, kita lanjut ke proyeksi ortogonal. Sebenarnya ini hampir mirip dengan panjang proyeksi, bedanya ada di hasil akhir. Hasil akhirnya kalau panjang proyeksi berupa nilai atau sebuah bilangan tertentu. Sedangkan kalau proyeksi ortogonal hasilnya dalam bentuk vektor, bukan angka atau sebuah nilai. Jadi rumusnya ada perbedaan sedikit di penyebut dikuadratkan. Ya, kenapa dikuadratkan? Karena di sini sebenarnya panjang vektor sesuai dengan materi sebelumnya masih dalam bentuk akar. Nah, supaya nggak bentuk akar, maka kita kuadratkan. Tujuannya A dot B per panjang B kuadrat, hasil akhirnya berupa bilangan yang tanpa akar lagi. Nah, nanti hasilnya dikalikan dengan vektor si B-nya, komponen-komponen vektor B. Gitu ya. Nah, di sini sama kayak yang tadi ya. Terhadap vektor apa? Kalau terhadap vektor B, maka dikalikannya dengan vektor B. Kalau terhadap vektor A, maka dikalikannya dengan vektor A di samping sini.
Paham ya? Agar lebih paham lagi kita ke contoh. Nah, di sini bisa diperhatikan contoh pertama disajikan 3 buah vektor R3, tapi di sini ada syarat bahwa ada sebuah vektor X, di mana vektor X itu dihasilkan dari perkalian skalar 4 vektor A, 2 vektor B, dan vektor C dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Baik, kita lanjut saja dulu ke pembahasan contoh yang pertama. Nah, di sini bisa kalian perhatikan, ini vektor A-nya masih dalam bentuk vektor basis yang ada di soal, boleh diubah ke baris, yang B-nya juga tujuannya memudahkan kita mengecek apakah semuanya sudah benar, isinya ada 3 komponen. Hati-hati dengan vektor B ya, tidak ada variabel J, bukan berarti itu artinya vektor R2, tapi kita memasukkan nilai J-nya adalah 0 ya. Baik, kita gunakan syaratnya 4A tambah 2B dikurang C, maka kita hitung dulu 4A-nya seperti ini. 4 kali 1 8, 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali negatif 3 min 12. Kemudian 2B berarti 2 dikali setiap komponen vektor B. Nah, 2 kali 3 6, 2 kali 0 0, 2 kali 5 10. Dikurangi vektor C. Vektor C tidak dikalikan dengan konstanta apapun ya. Nah, ini berkaitan dengan materi pada video sebelumnya. Penjumlahan pengurangan tinggal menambahkan atau mengurangkan komponen yang sejenis. 4 ditambah 6 dikurang 2, hasilnya 10. 8 tambah 0 dikurang min 3. Min ketemu min, plus ya. Jadi hasilnya 11. Min 12 ditambah 10, berarti utang 12 bayar 10, negatif 2, dikurang 1. Ya, min 12 ditambah, ini ada typo ya, harusnya min 12 ditambah 10, bukan ditambah 6. Min 12 ditambah 10 dikurang 1. Nah, berarti hasilnya negatif 3. Jadi hasil akhirnya diketahui vektor X adalah 10,11, min 3 ya. Mohon maaf ini ada kesalahan ketik ya. Baik, kita balik lagi ke contoh yang selanjutnya, contoh kedua. Di sini disajikan 3 buah vektor R3 juga dalam bentuk kolom. Nah, dengan catatan vektor A tegak lurus vektor B. Nah, ini ngomongin tegak lurus itu pasti membentuk sudut 90 derajat ya. Tentukan nilai 3A plus 4B min 2C. Baik, kita akan cek bagaimana cara mengerjakannya. Nah, di sini A tegak lurus B itu artinya sama dengan 0 loh. Kok sama dengan 0? Maksudnya gimana? Nah, kembali lagi kita ke sifatnya tadi. Nah, ini U dot V sama dengan panjang U kali panjang V cos theta. Nah, ini kan menggunakan cos ya. Kalau tadi tegak lurus berarti 90 derajat. Cos 90 derajat kuadran 1 itu bernilai 0. Makanya hasil perkaliannya pasti 0 ya. Jadi ini kan 0 nih. Bilangan berapapun dikali 0 pasti 0. Makanya U dot V-nya hasilnya pasti 0. Gitu maksudnya ya. Oke, kita kembali lagi, maka hasil perkaliannya pasti 0. Jadi dikalikan saja vektor A dengan vektor B, hasilnya sama dengan 0. 1 kali 4 ditambah 2 kali 4 ditambah min 3 kali M. 4, 8, min 3M sama dengan 0. Berapa ya M-nya? Tinggal pindah ruas, 4 tambah 8, 12, dapat M-nya 4. Ya, kemudian yang ditanyakan bukan M-nya ya, yang ditanya adalah 3A plus 4B dikurang 2C. Sekarang B-nya sudah lengkap, jadi aman bisa dicari. Nah, 3A masukin, 4B masukin, min 2C masukin. Hasilnya nanti diperoleh 13, 30, min 3. Baik, ini contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga, misalkan terdapat 2 vektor U dan V. Tentukan panjang vektor U. Gampang ya, kalau panjang vektor U berarti ngomongin U aja yang 212. Panjang berarti materi yang kemarin masih 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, akad 9, 3. Panjang V.
Panjang V berarti ngomongin 4 min 1 sama 3. Dikuadratin masing-masing terus dijumlah ya. Dapat hasilnya akar 26. Akar 26 nggak bisa dipecah lagi ya. Baik, selanjutnya perkalian U dot V. Nah, perkalian U dot V maka kita lihat di sini 2 kali 4 ditambah 1 kali min 1 ditambah 2 kali 3. Hasilnya 13. Soal yang keempat, proyeksi vektor U terhadap V. Nah, itu berarti pakai rumus yang ada penyebutnya. Di sini U dot V per panjang V kuadrat kali V. Kenapa sih di bawah atau penyebutnya itu V bukan U kemudian dikali vektor V? Karena tadi kita balik lagi ke soal proyeksi vektor U terhadap terhadap si V ya, terhadap si V. Ingat, ini nggak ada kata panjang, berarti jawabannya dalam bentuk vektor, bukan dalam bentuk nilai atau angka ya. Nah, berarti kita lihat di sini U dot V-nya udah ada 13, panjang V-nya udah ada akar 26 tinggal dikuadratin. Nah, 13 akar 26 kalau dikuadratin itu berarti 26 aja ya, akarnya hilang. Akar itu kalau dikuadratin hilang akarnya. Jadi 26, 13 per 26 disederhanain 1 per 2. Nah, masing-masing dikali 1 per 2 deh komponen vektor V-nya. 4 kali 1 per 2 hasilnya 2. Min 1 kali 1 per 2 min 1 per 2. 3 kali 1 per 2 hasilnya 3 per 2. Nah, kemudian soal yang terakhir, apa bedanya dengan soal yang sebelumnya? Ini panjang. Nah, panjang berarti kita ngomongin nilai atau angka ya, atau bilangan. Kita lihat jawabannya seperti apa. Baik, U dot V per panjang V. U dot V-nya kita udah punya ya, tadi 13, panjang V-nya akar 26. Berarti 13 per akar 26. Rasionalkan penyebut bentuk akar. Ingat waktu SMP atau SD juga udah pernah dibahas bahwa jika ada pecahan penyebutnya berupa akar wajib harus dirasionalkan dengan cara kalikan penyebutnya. Jadi akar 26 penyebutnya kita kalikan akar 26 per akar 26. Jadi 13 kali akar 26, akar 26 kali akar 26, 26. 13 sama 26 jadi 1 per 2 kali akar 26. Baik, hasil akhirnya berarti dalam bentuk angka ya, setengah akar 26. Beda dengan yang tadi, jawaban akhirnya dalam bentuk vektor. Ya, sampai sini apakah paham? Ya, semoga paham. Jika memang ada pertanyaan bagi kalian yang memang punya kontak saya, silahkan kita berdiskusi. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.